Orang kalau sudah dengki dengan kita, dia tidak akan berhenti pada perasaan, dia akan menghabisi kita. Siapa contohnya? Itu Kabil. Kabil membunuh adiknya kenapa? Dengki. Karena dia dengki pada adiknya. Adiknya dapat lebih, dia dapat kurang. Tak senang dia. Akhirnya apa? Dibunuh. Kapan Kabil membunuh Habil? Fa asbaha minan nadimin, kata Allah di surah Al-Maidah ayat berapa, 27 sampai ayat 31 itu. Kabil membunuh Habil menjelang pagi. Fa asbaha, menjelang subuh. Kenapa? Karena orang dengki itu biasanya akan menghabisi mangsanya itu di tengah malam. Itu makanya banyak ustadz-ustadz, banyak tokoh-tokoh yang terbunuh di malam hari. Kenapa? Patangko Ketua Mui Labuhan Batu. Ya Pak, kapan? Malam. Ya kan? Orang hasad tuh Pak. Ya. Umar bin Khattab dulu dibunuh menjelang subuh Pak, pas salat subuh itu tusuk. Utsman dibunuh Pak, menjelang subuh juga. Ali bin Abi Thalib dibunuh, ditusuk pakai pisau, salat subuh juga. Jadi makanya menjelang subuh itu banyak kejahatan tuh Pak Ibu. Dan di situ kesempatan orang untuk melampiaskan sakit hatinya pada kita. Menjelang subuh. Itu makanya banyak ustadz yang kini kok Pak yang kani tusuk, yang kani tenju Pak ya. Pai semain subuh enggak. Padahal tuh novel Baswedan bilo disiram yang subuh. Itu buktinya syarri hasidin iza hasad itu terjadinya falak. Rabbul falak, menjelang subuh atau di waktu subuh. Jadi Bapak Ibu, kalau api subuh tu ya zaman kini alhamdulillah lah Bapak Ibu ya. Dari rumah awak dakik masjid dapat. Zaman sisu ya, ambo tekanan nenek ambo Bapak Ibu pakai mengawan nenek ambo sembahyang subuh itu pakai suluh ambo Pak. Ya, bakawan nih Pak, tak bisa lah Pak. Rumah jauh ya Mas Haji. Rumah jarang-jarang di kampung Pak. Itu makanya perempuan disuruh di rumah kecek Nabi salat tuh Pak. Karena mudaratnya banyak. Laki-laki saja udah aman, apalagi perempuan. Itu. Jadi orang-orang yang sakit hati dengan kita, Bapak Ibu hati-hati. Di malam hari itulah dia akan melaksanakan ya, melampiaskan rasa sakit hatinya dengan kita. Karena dunia ini akan dipenuhi ya para fan dan para hater. Itu pasti. Ambo punya fans, tapi punya hater. Sebanyak fan itu, sebanyak itulah hater ambo. Semua orang begitu di dunia. Nah, tapi Bapak Ibu berlindung, baca ini, insya Allah kejahatan orang dengki itu kalau ingin dia lampiaskan kepada kita, Allah akan lindungi kita. Itu yang Habib Rizik kemarin itu bila terjadi itu Pak. Malam kan? Kan sudah jam 2 balik itu Pak. Kan setelah pengajian malam kan? Nah, yang dibunuh anak murang tu menjelang subuh. Dulu pembunuhan jenderal menjelang pagi juga Pak. Semua kejahatan orang yang benci dengan kita itu terjadinya menjelang subuh. Dan itu sudah pertama terjadi di dunia ini. Kabil dulu membunuh adiknya kena benci, itu di menjelang subuh. Maka Bapak Ibu berlindunglah dengan ayat ini, sehingga gangguan-gangguan para pembenci itu tidak akan sampai kepada kita walaupun dia sudah berencana jahat ya. Kan tidak ada yang menolong kita di waktu itu Pak. Saya ini Pak, subuh itu ya hampir setiap pagi yang keluar rumah tu Pak, jam 4. Kadang berceramah besok pagi yang dia dalih ceramah Pak. Ya, kadang di UPI, pagi tadi di UPI. Hampir setiap subuh Pak. Ada di Gantiang jauh-jauh Pak. Nah, ada yang di Tapiang, ada di Pak di apa Ulak Karang. Jam sampai Pak ndak berang lah tu Pak. Ndak berang di jalan itu. Tukang sampah yang ada di jalannya tu Pak sebutnya Bu. Kalau ada yang benci kamu dan ingin berbuat jahat, itu tidak ada yang bisa menolong tu Pak. Karena orang semua sedang tidur. Yang bisa menyelamatkan kita hanya Allah. Tidak ada yang lain. Karena tidak ada satupun usaha makhluk
kecuali lemah di hadapan Allah dengan meminta perlindungan dengan surat ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Maka kita rincilah perlindungan kita semua, termasuk dari kejahatan orang-orang yang jika mereka membenci kita. Makanya ayat ini memang hebat Bapak Ibu. Jangan pernah dilepaskan sampai kita meninggalkan dunia ini. Ini benteng yang paling hebat untuk kita miliki. Allah, Rabbul Falaq. Begitu makna dari surah Al-Falaq. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau misalnya satu kumpulan atau kelompok seperti cerita yang terjadi kemarin Ustaz, kasus persidangan HRS itu Ustaz, itu kan hakim dengan jaksanya menurut logika akal sehat kita hukumnya bertentangan dengan yang kan bersekongkol. Bagaimana cerita dengan ayat ini Ustaz? Iya. Tapi Allah pasti melindunginya Pak. Bila dia membaca ayat ini, Allah pasti melindungi dia. Cuman kita tidak bisa mengukur perlindungan itu dengan ukuran kita, ya. Karena perlindungan itu kadang-kadang bisa jadi bukan berarti kita nol sama sekali dari masalah. Misal begini Pak, apa kapai ke Jakarta naik pesawat, pai ke bandara Pak, kecelakaan atau apa, melantak atau apa kau, tak jadi apa naik pesawat lah kan, batal lah, tinggal naik pesawat. Tapi belum tentu kecelakaan apa itu kecelakaan. Boleh jadi itu cara Allah menutup pintu celaka yang lebih besar. Justru apa dicelakakan di jalan itulah perlindungan Allah. Andai apa tak celaka di jalan, Pak naik pesawat, mungkin lebih hebat kecelakaan setelah itu. Justru apa kendaraan apa tabrakan menjalan ke bandara itu, itulah perlindungan yang Allah berikan. Paham ya? Jadi perlindungan itu bukan aman 100%. Ada sesuatu yang lebih besar, tapi Allah tutup dengan kecelakaan yang lebih kecil supaya kita tidak jatuh yang lebih besar itu. Itu juga perlindungan namanya. Ya. Nah, yang pasti Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya Pak. Setiap orang yang tak perlindungan kepadanya pasti dilindungi Allah. Cuman perlindungan itu tidak bisa kita ukur dalam ukuran kita. Tapi pasti Allah lindungi Pak. Ya. Minimal perlindungan Allah kalau tiba di awak tu Pak, di posisi HRS tu Pak, mungkin awak lah stroke Pak. Tapi kuat ya Pak. Di persidangan tu keok-keok orang dia Pak, ya kan? Itulah perlindungan. Salah satunya. Ya kan, tak selalu perlindungan itu diselamatkan, dikeluarkan, dibebaskan, kan tak selalu Pak. Nabi Yusuf dia berlindung kepada Allah Pak, tapi masuk penjara juga. Justru dengan masuk penjara aku dilindungi. Kalau dah masuk penjara Pak, mungkinlah bermaksiat di luar Pak. Induk-induk mengajar tiap hari Pak. Bayangkan tu. Kalau tidak masuk penjara lah Yusuf kau Pak, mungkin nerakanya masuk leh. Untung dia masuk penjaranya sehingga selamat masuk nerakanya Pak. Tiap hari dikajar induk-induk. Kan beda tu Pak. You tak tanggung gagah lah Pak. Ibu-ibu sedang macik pisau lewat Nabi Yusuf Pak. Fakat tak na aidiyahu dak nyokarek-karek tangannya tak terasa loh. Tak terasa je karek tangannya loh. Untung tak Nabi Yusuf ceramah, kok ceramah Nabi Yusuf. Tak bayang nak ibu-ibu ke mangai ibu. Ya. Maka dengan dimasukkan Nabi Yusuf ke penjara, ada bahaya yang lebih besar yang Allah tutup untuknya. Apa itu? Fitnah para wanita. Sehingga di penjara tak ada orang produksi nampak, tak ada produksi masuk itu Pak, tak ada mencari-carinya orang lain masuk penjara. Maka selamatlah Yusuf dari bencana hebat di akhirat dengan mendatangkan bencana kecil di dunia. Itu bentuk perlindungan Allah juga. Ya Pak. Nah, jadi itulah, jadi yang pasti Allah akan melindungi kita bila kita meminta perlindungan kepadanya.
Maka surat inilah ya benteng kita dari kejahatan-kejahatan makhluk yang tadi disebutkan Allah. Gitu Pak. Ibu-ibu ada tanya? Kalau ada yang pendapat seperti itu, pengobatannya kan banyak orang yang ke paranormal segala macam. Pengobatannya Pengobatannya sesuai syariat. Sesuai syariat itu bisa dengan membaca ayat-ayat tertentu. Ruqyah tapi boleh. Ini ruqyah itu sejak dulu lah Pak Ibu. Ya, membacakan ayat-ayat tertentu karena Al-Qur'an itu fungsinya syifa. Di surat Yunus ayat 57 Allah menyebutkan fungsi Al-Quran itu 4. Salah satu fungsi Al-Quran itu syifa, obat. Al-Quran itu fungsinya syifa, obat. Dan itu sahih hadisnya. Ada sahabat lewat di sebuah perkampungan, kepala sukunya dipatuk binatang berbisa Pak. Pingsan tak sadar Pak, hampir sakarat Pak. Diambil air putih, dibacakan Fatihah Pak, disuruh minum, sehat. Dia gila piti di orang tadi yang baca Fatihah, yang apa doa, lalu lapor ke Nabi, ada orang baca ayat, kawan baca ayat tadi itu sehat, orang nyagi piti dan dapat ala Nabi. Itu artinya mau be orangku boleh menerima upah. Itu hadis itu Pak. Itu dukun tapi dukun itu dukun syar'i. Yang tak syar'i itu cepat. Itu tak dukun syar'i itu Pak Ibu. Ya, itu sihir itu. Ya. Tapi kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin itu bacanya qul huwallah itu suruh minum air putih itu. Itu dukun syar'i namanya itu. Nah, dolah. Ya. Ya. Karena Al-Qur'an itu memang obat. Bisa jadi alat sarana pengobatan bisa. Dan yang mengobati boleh minta upah, boleh. Itu makanya dokter boleh digaji, boleh dibayarkan. Itu salah satu dasar dalilnya itu hadis itu. Jadi memang kalau ya penyakit-penyakit yang didatangkan jin, setan, iblis lewat itu, buhul-buhul sihir tadi, itu pengobatannya yaitu tadi ruqyah lah. Ya. Dulu bahasa Arabnya tabib namanya Pak. Tabib. Tabib itu ya dukun lah bahasa awalnya, dokter. Nah, cuman bukan dukun yang meminta ke jin, enggak. Ya. Tapi kalau dukun Pak Ibu, cincinnya panjang tangan, mandi sekali sebulan saja, gosok gigi enggak. Ah, tu jangan ke situ bubik itu. Nyo sambu awak banyak angok nasi dak tanggung busuk lah. Ya. Nah, tu dak dukun syar'i itu Pak. Jadi kalau ruqyah tu boleh Pak Ibu. Sebenarnya ruqyah tu kan kita berlindung juga kepada Allah. Maka dibacakan ayat-ayat Al-Quran seperti ayat kursi juga, surat jin juga itu boleh. Memang itulah salah satu yang bisa awak lakukan ketika sihir itu mendekati kita. Ruqyah lah. Ruqyah itu artinya mengangkat, raqa itu menarik jin itu ke atas. Jin konyo di atas itu turun ke bawah. Ada naik balik ke atas, itu ruqyah namanya. Dibaliknya kakak kapur balik ke tampaknya. Karena jin setannya di langit. Makanya besok hari kiamat kata Allah di surah Az-Zumar ayat 68, ketika ditiup sangkakala mati yang di bumi dan yang di langit. Yang di bumi ya manusia, ya hewan, yang di langit ya ada malaikat, ada jin. Ada angkek kata ini mangkek itu namanya ruqyah. Diangkek balik angkek lah. Nah, cuma ada orang-orang tertentu yang bisa. Ya, yang bisa mengangkat jin itu baliknya. Jin ku takut jawab apa Ibu. Jin itu juga manusia takut. Karena dia itu lemah. Cuma awak lah terlanjur takut kayaknya, maka awak nyo tangkuk. Sebenarnya nyo takut jawab apa? Dia nampak awak takut je bagak. Nyo sama je baru. Teorinya kalau baru gadang tu, ambo dulu diajan di kampung ambo Ibu. Di otek-otek membuat baru gadang tu gampangnya Pak Ibu. Bajalan kenyo janda tagun-tagun elo tali tu tarik langsung. Hanya beku dah. Tapi asal nampak ragu-ragu macam tali lompet ke hidung tu, gigi langsung tu. Jadi sama menguasai jin ko baru
Jangan nampak gugup waktunya. Asal nampak gugup, nyuku angok langsung. Itu cara Bapak Ibu. Ya. Binatang tu sebenarnya takut jawab tu Bapak Ibu. Harimau tu kajanya langsung larinya tu mah. Ya lun lepas. Cuma awak dia nampak takut dia. Kau awak je kajah. Iya Pak. Nya harimau tu paknya punya rasa takut tu Pak. Cuma awak dia takut nampak dia camil dia tangkuk awak lain. Tapi jangan nampak cuba lu besok. Nampak harimau cuba ni kecek ustaz patang awak kajahnya tu. Nyo nantian mereka. Tapi prinsipnya apa Ibu? Manusia ini makhluk Allah yang paling sempurna. Sehingga semua yang ada itu diciptakan untuk dikuasai manusia. Semua. Nabi Sulaiman tu Ibu, itu contoh buktinya tu. Tidak ada satupun yang tidak tunduk ke perintahnya. Jin, manusia, hewan, semua tunduk pada perintah Sulaiman. Kenapa? Bukti manusia ini itu menguasai semua yang ada di bumi dan di langit ini. Cuman sayang awak ditakui. Kecil orang cerita Pak Ibu, harimau tu kalau awak kajanya lari. Tapi jangan Bapak Ibu cuba. Amu lu mencuba lah itu. Amu kecil orang namanya. Tapi betul lah. Coba Pak Ibu. Baru tu kan logikanya Pak, tak mungkin tunduk kawak lah Pak. Tapi buktinya Pak, memang baru tu anak ketek-ketek banyak. Jadi Pak, ketek-ketek badannya Pak. Tapi baru-baru gadangnya elok Pak. Kenapa? Karena nyelat anguk baru dan nyukur. Iya. Kalau awak ndak baru buku anguk awak. Itu maka takut awak. Nampak je kalau suruh pada kau. Aku takut kau saja. Ni kajak langsung tu. Ya. Semua makhluk tu sebenarnya apa Ibu? Tunduk kepada kita. Hingga jin sekalipun. Ya, tapi itu tetap mereka punya sisi jahat dan karena itu kita berlindunglah kepada Allah dari kejahatan-kejahatan mereka. Itu Ibu ya. Jadi satu poinnya surat Al-Falaq ni jangan Bapak Ibu tinggalkan terutama menjelang tidur. Ya, selalulah baca menjelang tidur karena itulah benteng terakhir kita ketika kita tidak ada daya lagi menghadapi kejahatan-kejahatan makhluk. Ya, karena awak lalu itulah mati tu. Maka hanya ini yang apa Allah yang bisa melindungi kita lewat permohonan bantuan kita kepada Allah. Begitu Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya.